Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah, kali ini aku membahas tentang perawatan sesar, makanan yang boleh dimakan dan yang dipantang. Nah, sebelumnya untuk yang operasi sesar pada saat persalinan itu tidak ada makanan yang dipantang, begitu kalian sudah pulang ke rumah. Jadi makanan apapun kalian boleh makan. Nah, kalau yang dikurangi ada. Nah, kalau yang dikurangi yaitu makanan pedas sama makanan yang asam. Itu fungsinya kenapa? Karena pada saat kita ada luka operasi sesar, itu makanan pedas sama makanan asam itu bisa memicu kita sakit perut untuk buang air besar. Nah, itu takutnya si sakit perut itu justru mengganggu pada kondisi kita yang pada saat itu sebetulnya belum sehat untuk melakukan buang air besar atau masih takut gitu. Jadi sebaiknya untuk makanan pedas sama makanan yang asam itu pada saat setelah sesar memang dihindari, bukan tidak boleh makan, tapi dihindari untuk sementara waktu. Nah, untuk makanan juga tidak ada yang dipantang, teman-teman ya. Apalagi kalian kalau misalnya tahu mitos tentang tidak boleh memakan daging karena takut gatal, tidak boleh memakan telur takut bau gitu ya. Justru pada saat setelah sesar itu kalian harus banyak makan telur rebus minimal dalam satu hari itu seperempat atau 4 butir. Itu untuk pagi, siang, dan malam. Nah, itu kalian lakuin kurang lebih 2 minggu. Nah, itu fungsi kerja dari si telur rebus itu dengan ikan daging yang seperti itu fungsinya itu banyak banget, yaitu untuk segera mempersatukan dari otot-otot bekas kalian di beset atau di bekas sesar, intinya kayak gitulah ya. Bekas luka sesar kalian itu akan merekatkan otot-otot daripada perut kalian atau otot-otot rahim, otot-otot daripada perut. Nah, itu bisa bisa banget buat bantu memulihkan lebih cepat. Nah, kalian juga nggak boleh percaya sama mitos-mitos yang katanya nggak boleh makan makanan seperti yang tadi aku bilang. Nah, untuk perawatannya biasanya kalian sama perawat di RSUD kalian akan dikasih kayak NaCl atau cairan infus ya, kemudian kasa steril, kemudian betadin, terus tuh plester kayak gitu, atau obat yang nanti kalian harus minum gitu. Nah, untuk perawatan lukanya, untuk kalian yang tidak memakai jasa perawat, kalian nggak perlu takut karena kalian bisa ngerjain sendiri karena akan diajari di rumah sakit oleh perawatnya. Nah, untuk yang pertama kali kalian harus buka dulu, sebelum membersihkan buka dulu perbannya pelan-pelan aja karena perekat perbannya atau plesternya itu lumayan akan sedikit sakit ke perut yang bekas sesar kalian. Nah, caranya untuk tidak sakit kalian harus buka kasa kasa yang dikasih dari rumah sakit itu atau kalian punya sendiri, terus dibanjur sama NaCl, kemudian kalian buka sedikit-sedikit bagian perekat itunya, dibantu dengan dioles-olesi air yang ada kasa yang berisi airnya itu. Setelah itu, setelah terbuka, kalian langsung pakai sarung tangan steril. Sarung tangan steril itu fungsinya supaya mencegah infeksi atau beberapa bakteri yang nantinya bisa menyebabkan infeksi akibat tangan kita yang kotor. Nah, setelah itu kalian tinggal siapin kasa, 1 bungkus aja kasa, kemudian dibanjur sama NaCl, kemudian dibersihkan 1 kali oles ya, searah. Misalnya kayak gini diolesnya. Kemudian balikin yang kotornya di dalam, yang bersihnya jadi di luar, olesin lagi dan searah lagi. Setelah itu kalian pencet-pencet si lukanya kayak gini, tapi pencet-pencetnya jangan terlalu keras sama jangan terlalu pelan. Jadi harus sedang-sedang aja sampai bener-bener kayak pusnya itu keluar atau pus itu kayak darah warna kehitaman. Kalau misalnya tidak berbau dan tidak ada nanah, berarti itu normal dan baik-baik saja. Kemudian setelah dibersihkan, pencet-pencet, kalian bersihin lagi menggunakan kasa yang pakai cairan infus yang tadi, NaCl tadi, bersihin searah lagi. Setelah kering, setelah dibersihin lagi, kalian pakai kasa kering, tutup pakai kasa kering, bawahnya pakai kasa basah 2 atau 3 kasa, dan dibasahinnya tuh pakai NaCl lagi, atasnya pakai kasa kering, atau kalian boleh langsung tutup pakai kasa kering aja. Setelah ditutup pakai kasa kering aja, pakai plester ya yang kuat. Udah cuma kayak gitu aja, pokoknya tidak menggunakan jasa medis juga, kalian bisa sendiri nanti diajarin. Yang penting perawatan luka kaliannya bersih. Sebelum perawatan luka kalian cuci tangan dulu, makanan yang bagus seperti tadi, telur, ikan, ayam, daging sapi, daging kambing boleh boleh, sedangkan selama tidak ada darah tinggi boleh makan daging kambing ya.
Terus perawatan luka yang tadi aku sebutkan itu kalian bisa lakukan di rumah. Yang pasti alatnya bisa kalian beli di apotek. Nanti juga kalian akan diberitahu sama perawatnya, kalian perhatikan, pasti bisa. Jadi nggak perlu menggunakan jasa-jasa yang kayak gitu, insya Allah bisa lah. Terus pasti lebih pertama mengurangi biaya gitu ya. Terus kalian juga nggak canggung kalau dibersihkan sama keluarga. Jadi nanti pada saat mau pulang di rumah sakit setelah pasca sesar, kalian harus ada saudara yang menemani biar pas perawatan lukanya tahu. Ada juga, oh ya satu lagi, perawatan luka ada yang pakai betadine, ada juga yang enggak. Biasanya untuk saat ini enggak gitu ya, tapi kalau misalnya dari rumah sakitnya dicontohin pakai, kalian boleh pakai. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Bye.